في القلب مشاعر أخفيها قد. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang akhlak itu mahal. Kenapa kok disebut sebagai akhlak itu mahal? Apakah akhlak bisa dibeli dengan uang atau emas atau hal lainnya? Jawabannya adalah salah. Sangkin mahalnya akhlakul karimah itu tidak bisa dibeli dengan apapun, mau itu dari uang maupun dari emas dan segala macam. Akhlak itu tidak bisa dibeli. Loh, kenapa? Bukannya akhlak itu ada di setiap manusia? Akhlak itu memang ada di setiap manusia, tapi ada tapinya. Akhlak itu terbagi menjadi dua. Ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang buruk. Kalau akhlak baik dinamakan akhlakul karimah. Kalau akhlak buruk dinamakan dengan su'ul adab. Begitulah kira-kira. Nah, lalu di mana kata mahalnya? Kata-kata mahal ini berada pada akhlakul karimah, yaitu akhlak yang baik. Terutama bagi penuntut ilmu nih. Ini dengarkan baik-baik ya untuk para penuntut ilmu. Adab itu dijaga bukan hanya dengan para guru saja, tapi dengan teman, keluarga, tetangga, kerabat. Itu akhlak itu nomor 1 ya. Banyak para penuntut ilmu ini yang udah yakin dirinya itu sudah baik, ilmunya itu sudah tinggi, sehingga ia tidak lagi memandang akhlak dia itu baik atau tidak kepada orang lain gitu kan. Itu pentingnya, poinnya kita itu bisa mengatur diri kita itu untuk berakhlak baik kepada orang lain. Ini ada orang yang berilmu, orang yang sudah sekolahnya tinggi, baik itu ilmu dunianya maupun ilmu akhiratnya. Ia tidak peduli dengan akhlaknya kepada orang lain. Bagi dirinya itu apapun yang ia lakukan itu baik. Saking sudah ada nilai rasa sombong di dalam dirinya itu ya kan. Dia merasa dirinya itu wah jauh lebih baik gitu dari orang lain. Itulah pentingnya kita itu memiliki akhlakul karimah. Orang-orang berilmu nih, terutama orang yang menuntut ilmu agama, ini hati-hati. Saya rasa untuk para orang yang menuntut ilmu agama, sebelum mempelajari ilmu agama lebih dalam lagi, biasanya diajarkan dulu tentang adab dan akhlak gitu kan. Kalau adab dan akhlak kita baik, maka ilmu kita itu akan mengalir dengan sendirinya. Coba kalau kita dengan orang lain bermuka masam gitu kan, cemberut terus kalau ketemu orang lain. Kalau ketemu tetangga itu, wah masya Allah, judesnya itu kan, sampai tetangga itu nggak ada yang mau ngedeketin dia. Coba kalau kita nih penuntut ilmu gitu kan, sama tetangga aja jutek, cuek, judes gitu kan, nggak ada adabnya gitu kan. Dengan teman juga begitu. Dengan teman itu sesama teman dia sendiri itu digibahin sama dia. Nah, gibah ini termasuk adab yang su'ul adab ini. Adab yang tidak baik. Ada lagi seorang mungkin penuntut ilmu gitu kan. Beliau ini menasehati temannya atau menasehati orang lain lah, ibaratkannya itu. Beliau ini niatnya baik mau mengingatkan kepada orang tersebut, tapi caranya itu salah. Kata-kata dan kalimatnya itu salah. Jadi yang tujuannya tadi kita mau niat baik, namun kalimat kita tadi salah dalam menyimpulkannya, maka timbul di hati sang penerima nasihat kita tadi, timbul rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah. Kok gini sih orang ini nasihati saya di depan umum? Kok gini sih dia cara nasihatinya bikin saya malu? Kok gini sih cara dia nasihatin kayak mau mempermalukan saya? Nah, begitulah kira-kira. Jadi yang tadinya kita mau niat baik,
jadinya malah menyakiti hati orang tersebut. Jadi hati-hati dalam berakhlak. Kita banyak menjumpai para orang yang ilmuwan, tinggi-tinggi nih, bergelar lah ibaratnya tuh kan. Tapi kita jarang sekali melihat orang yang akhlaknya baik. Oleh sebab itu saya katakan akhlak itu mahal. Tidak semua manusia memiliki akhlak yang baik. Akhlak itu bukan hanya dibangun oleh keluarga, lingkungan keluarga maupun orang tua, tidak. Tapi adab yang baik juga berpengaruh bagi lingkungan di sekitar kita. Oleh sebab itu pilihlah teman yang baik, teman-teman yang baik, karena lingkungan pertemanan itu sangat memicu kita mengubah diri kita yang tadinya seperti ini akan berubah lagi seperti ini gitu loh. Oleh sebab itu hati-hati dalam berteman. Kita milih teman bukan berarti kita sombong, tapi kita menjaga diri kita untuk tidak terjerumus ke jalan yang salah, gitu kan? Hati-hati nih para jemaahku sekalian. Mungkin bagi kita itu cuman perkataan yang tidak akan menyinggung dia gitu kan, tapi kenyataannya salah, karena prinsip orang itu beda-beda ya. Kata guru saya tuh, ada manusia itu ada dua tipe. Kalau dinasehati dia lemah lembut gitu kan, mudah menangkap apa yang dinasehati oleh orang lain. Ada lagi sisi manusia yang mudah sensitif. Nah, manusia yang sensitif ini tidak bisa kita sama katakan menasehatinya dengan cara yang kita nasehati orang yang mudah menerima nasihat tadi. Tidak, kita harus pandai-pandai membedakan kalimatnya. Karena orang yang sensitif ini membawakan kita luka di kulit kita nih, ada luka bakar. Terus teman kita ini menyiramkan air ke kulit kita yang luka bakar ini. Kira-kira perih nggak? Pasti dong sakitnya. Nah, begitulah kira-kira orang yang sensitif ini biasanya ada trauma tersendiri di masa lalunya. Ya, kita tidak tahu ya, mungkin ada kekacauan di keluarganya atau gimana gitu kan. Jadi kita harus perlu berhati-hati dalam menasehatinya. Apakah buruknya akhlak kita ini hanya ada pada cara kita berkomunikasi? Jawabannya adalah tidak. Buruknya akhlak seseorang itu juga ada pada tingkah lakunya. Ini para remaja nih yang suka kepo dengan urusan orang lain, itu termasuk buruknya adab. Yang suka membicarakan keburukan orang lain, gibahin orang, itu termasuk buruknya adab ya. Yang suka merasa dirinya itu paling Masya Allah, paling tinggi gitu kan, itu juga termasuk buruknya adab. Kita ini sebagai manusia ini gak ada apa-apanya ya. Kita menuntut ilmu lalu kita menyebarkannya kepada orang lain, itu adalah kewajiban kita. Tapi kalau soal pujian itu hanya milik Allah gitu ya. Yang berhak menerima pujian itu adalah Allah, bukan kita sebagai manusia. Kita tuh hanya menjalankan tugas kita sebagai pelajar itu, menyampaikan apa yang kita ketahui kepada orang lain ya. Tapi kalau soal hinaan itu punya kita sebagai manusia. Kita ini pantas loh dihina sebagai manusia. Saya katakan lagi, kita ini pantas mendapatkan hinaan sebagai manusia. Kenapa? Karena kita banyak kurangnya ya. Kita ini banyak loh kurangnya, tanpa kita sadari. Mungkin ada yang sudah sadar tapi pura-pura gak sadar gitu kan. Kalau Allah sudah menebarkan aib kita ke masyarakat umum, wah Masya Allah gitu kan. Saking buruknya kita ini sebagai manusia. Oleh sebab itu saya selalu katakan kepada para santri saya, para santri majelis taklim saya, yaitu Sadiatul Uzma, saya katakan
Jadikan hinaan orang lain adalah motivasi hidupmu untuk menjadi lebih baik lagi. Jangan dijadiin bahan down gitu kan, down harga diri kamu, kayak aduh saya dapat hinaan nih hari ini, sedih banget gitu kan. Jangan jadiin hinaan orang lain itu sebagai motivasi kamu untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin ada orang yang menghina kamu, oh kamu ini bicaranya kasar, kamu ini bicaranya terlalu gak ada adab. Nah itu kita ambil, kita petik hikmahnya, kita perbaiki lagi, ya kita perbaiki diri kita. Jangan diambil hati, jangan pula timbul rasa benci kepada yang menasehati atau yang mencaci maki, jangan, ya. Tapi doakanlah kebaikan kepada orang yang mencaci maki kita, dan apa yang ia katakan kepada kita itu jadikan motivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi, ya. Jadi kesimpulan kita pada kali ini bahwasanya manusia itu memiliki akhlak, namun tidak semua manusia memiliki akhlakul karimah.